doang gitu. Ih, Jangan tarik-tarik dong, ini bajunya masih baru nanti melorot. ih, aku aduin kamu ya ke Pak Guru. Bapak, tadi Arina nendang muka saya pakai bola, Pak. Tapi kamu juga narik aku, dia narik saya Pak. Nah, adik-adik, daripada berantem, nah coba kalian baikan dulu, kan kalian teman baik, kan harus salaman dulu ketika punya masalah. Nah, ini sangat menarik, soalnya Bapak nanti besok akan menjelaskan tentang gaya dorong dan gaya tarik. Nah, tadi juga kan adik dia menarik Arina ya, nah Arina juga menendang bola, nah itu mengakibatkan dorongan. Nah nanti sama Bapak akan dibahas ya di pertemuan besok, siap? Makanya besok harus hadir. Ya maaf ya, aku tadi nggak sengaja nendang kamu. Ya, Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, adik-adik sangat semangat meskipun kita belajarnya sambil duduk, dikarenakan bangkunya itu terkena air hujan karena sekolahnya itu ruang kelasnya bocor, bener. Nah, sekarang Bapak absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Wawa, Pak. Kenapa Wawa kemana? Wawa kehujanan deh pakaiannya. Terus jalannya juga banjir. Jadi dia nggak datang hari ini. Oh, Wawa berarti kembali. Kita tunggu dulu ya. Ada lagi tidak? Udah? Udah. Oke, baik. Jadi sekarang di pertemuan ini Bapak akan membahas tentang gaya dorong dan gaya tarik. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita membahas gaya dorong dan gaya tarik, Bapak ada tepuk fokus biar kalian itu tidak ngantuk. Siap? Siap. Siap. Kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Adik-adik sudah fokus. Nah, kemarin siapa yang ngadu ke Bapak coba? Saya. Iya Pak. Nah, kenapa coba ngadunya? Gara-gara kemarin Arina nendang bola kena muka saya, Bapak. Nah, Arina kenapa coba? Tidak sengaja Pak itu. Oh, tidak sengaja. Ya. Nah, ketika kemarin Arina menendang bola ke muka Kia, nah itu ada dorongan. Oh, Ada yang Tarik tahu? kaki ya? Iya, ada yang tahu itu disebut apa? gaya dorong. Nah, benar, gaya dorong. Nanti Bapak jelaskan ya. Terus Kia menarik Arina, itu Iya Pak. termasuk gaya juga. Ada yang tahu? Oh, Gaya tarik Pak. Gaya tarik. Nah, nanti akan Bapak perjelas ya. Adik-adik sudah tidak sabar lagi ya? Iya. Nah, sebelum Bapak nanti ada soal yang akan kalian kerjakan, kalian harus menonton video yang akan ditampilkan terlebih dahulu oleh Bapak. Siap? Coba Siap. jempolnya di atas. Siap. Siap. Tonton ya, simak baik-baik ya. Oke, Pak. Oke. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya cuman menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih?
Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melayang ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Asik, pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Baik adik-adik, nah tadi sudah menyimak video dari Bapak ya? Sudah, Bapak. Ya, bagus, sampai akhir. Nah, sesuai apa yang dikatakan Bapak, setelah menonton
kita akan mengerjakan soal LKPD. Bapak akan membagikan ya. Nah ini, coba kerjakan ya. Oke Pak. Coba kerjakan bareng-bareng. Kalau ada yang tidak mengerti, coba tanyakan ke Bapak. Oke. Nah, di bawah. Sudah beres? Belum Bapak. Shoot, Aruna. Gimana adik-adik, sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah Pak. Udah. Bagus, pinter. Nah, sekarang coba laporkan hasil LKPD-nya. Oke. Aku dulu ya. Boleh. Oke. Nah, di sini aku udah ngerjain yang A, itu observasi individu. Yang pertama, dorong buku ke meja, perubahan yang terjadi, bukunya bergerak. Terus yang kedua, kalau bukunya nggak didorong, berarti bukunya diam. Nah, yang ketiga, dorong kertas jatuh, berarti perubahan yang terjadinya kertasnya jatuh. Terus eksperimen B-nya itu ngedorong bola selama 1 menit. Kita kalau ngedorongnya pelan, bolanya itu berhenti di 50 cm. Terus kalau ngedorong bolanya cepat, bolanya lebih jauh jadi 100 cm. Perbedaannya kalau kita ngedorong bolanya cepat, bolanya jadi lebih jauh. Bagus. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Kia. Nah, selanjutnya coba Rina. Oke, saya mengisi yang poin C, eksperimen kelompok. Nah, itu ada poin pertama, aksinya itu tarik bola. Nah, perubahan bendanya itu bola mendekat ke kita. Terus yang kedua ada dorong kursi. Nah, dorong kursi, perubahan bendanya itu berpindah posisi. Iya, benar. Yang ketiga ada tarik kertas. Ini kan kalau ditarik bisa sobek. Iya. Nah, terus ada tabel perbandingan. Untuk dorong itu, untuk gaya dorong, arah geraknya itu menjauh, sedangkan untuk gaya tarik mendekati. Terus ada contoh sehari-harinya juga. Untuk gaya dorong, mendorong meja, menendang bola, mendorong gerobak. Terus untuk contoh gaya tarik, ada tarik baju, terus menarik katrol, dan lain-lain. Iya, bagus. Boleh tepuk tangan. Nah, benar ya tadi yang disampaikan oleh Kia sama Arina. Nah, di sini Bapak akan menambahkan. Jadi, gaya itu bisa disebut dengan tenaga. Nah, bisa disebut dengan tenaga yang dapat membuat benda itu bergerak. Kalau tidak ada tenaga, benda itu tidak akan bergerak. Nah, bisa juga berhenti atau berpindah tempat. Nah, gaya itu didorong terjadi saat kita itu mendorong benda. Misalnya, Arina mendorong bola atau menendang. Karena didorong atau ditendang, nah Arina, bola itu akan bergerak menjauh dari tubuhnya. Nah, gaya dorong itu bisa membuat benda itu berubah arah atau berhenti. Nah, sedangkan gaya tarik itu ya adik-adik, terjadi saat kita menarik benda. Misalnya Kia menarik kursi. Nah, karena ditarik, kursi bergerak mendekati tubuhnya. Gaya tarik juga dapat membuat benda itu berpindah tempat. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita itu sering menggunakan gaya dorong dan gaya tarik saat bermain, belajar, dan ketika membantu orang tua di rumah. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku ada Pak.
Coba. Iya. Oke, kan kita kalau main layangan itu ditarik ya Pak layangannya. Tapi kenapa layangannya tetap bisa ada di atas? Bukannya dia mendekat, tapi dia tetap bisa terbang tuh di atas. Nah, pertanyaan bagus. Bapak jawab ya. Nah, jadi Bapak jawab ibaratnya seperti Bapak memegang sebuah balon dengan tali. Balonnya ingin terbang ke atas karena udara, tetapi talinya itu ditarik supaya tidak lepas. Begitu juga dengan layang-layang. Nah, angin mendorong layang-layang ke depan dan ke atas, sedangkan tarikan benang membuat layang-layang tetap terkendali. Jadi, layang-layang bisa terbang jauh karena angin mendorong dan Bapak menarik benangnya agar layang-layang itu tidak jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Oh, gitu ya. Iya, ada lagi ya? Udah Bapak cukup. Udah, Terima cukup. kasih Bapak. Iya, boleh tepuk tangan dulu buat Kia. Nah, kamu mau ada yang ditanyakan? Ada Pak. Coba. Kemarin kan kita narik-narik baju saya, nah itu baju saya jadi agak longgar Pak. Itu gimana ya? Oh iya, pertanyaan bagus Arina. Nah, itu baju melar itu tahu karet kan kalian? Nah, ibaratkan seperti karet gelang. Kalau ditarik pelan, karetnya hanya memanjang sedikit. Kalau ditarik kuat, karet menjadi lebih panjang. Begitu juga dengan baju yang ditarik oleh Arina. Mohon maaf tadi, Kia ya. Nah, baju saat kita tarik baju, ketika ditariknya pelan, saat kita menarik baju pelan, bajunya itu melar sedikit. Saat ditarik lebih kuat, maka bajunya itu melar lebih banyak. Nah, jadi semakin besar kekuatan tarik, semakin besar pula perubahan pada baju. Nah, kekuatan tarik itu anak-anak, anjing salah. Bye. Aja jadi. Jadi dari nggak jawab gue dipersingkat aja. Kurang lihat. Baik, Pak. Pernah nanya di mana? Oh, enggak sih orang Bye. skip. Iya nya, pertanyaan Arina. Itu jawaban. Jawaban. Langsung jawaban. Jawaban Arina, oke. Nah, bagus ya. Nah, adik-adik tahu kan karet? Tahu, Pak. Ibaratnya itu seperti karet gelang. Kalau ditarik pelan, karet hanya memanjang sedikit. Kalau ditariknya kuat, karet menjadi lebih panjang. Begitu juga dengan baju. Saat kita menarik baju pelan, bajunya melar sedikit. Saat ditarik lebih kuat, bajunya itu melar lebih banyak. Jadi, adik-adik, semakin besar kekuatan tarik, semakin besar pula perubahan yang akan terjadi pada baju. Kekuatan tarik itu sangat berpengaruh pada benda yang lentur. Contohnya itu seperti baju Arina yang tarik oleh Kia. Seperti itu ya. Ada lagi Arina? Cukup, Pak. Cukup saja. Terima kasih ya, Iya Pak. Kak. Terima kasih nanya. Ucapan terima kasih. Saya tegurung ya. Oh, iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, sekarang tadi sudah mengerjakan LKPD, mendengarkan penjelasan dari Bapak, terus menjawab pertanyaan dari kalian ya tadi Bapak. Nah, sekarang Bapak ada oleh-oleh buat kalian. Tapi dikerjakan di sini ya. Nah, ini ada lembar evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Oke Pak. Nah, nih boleh. Wow. Asik. Tidak boleh menyontek ya. Ih. Nah, coba adik-adik, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba. Saya mau. Coba Kia. Oke, hari ini kita tuh tadi belajar gaya dorong dan gaya tarik. Kalau gaya dorong itu membuat benda bergerak menjauh, sedangkan gaya tarik itu membuat benda bergerak mendekat, Pak. Terus gaya dorong sama tarik juga dipengaruhi sama kekuatannya. Kalau misalkan kita ngedorong atau nariknya itu kekencengan, itu bisa lebih jauh geraknya. Nah, bagus. Boleh tepuk tangan buat Kia. Ini Bapak kasih bintang. Guys,
Terus nanti dari sini ke eval ya. Oke. Dari eval kita udah selesai, kita akan kumpulkan. Oke, eval. Eval aku bilang, "Oh, selesai Bapak, kumpulin gitu." Oh iya. 1, 2, 3. Bapak, aku udah selesai. Bagus. Sini. Bagus, Pak. Nah, udah juga Rina. Udah dong. Udah bagus, pinter nih Bapak. Nah, gimana perasaan kalian ketika selesai pembelajaran? Senang. Senang. Ada yang susah? Tadi sih kayaknya pas eval agak bingung dikit sih, Pak. Ada. Pak. Iya. Tapi kan bisa sekarang bisa? Bisa. Bisa kan? Murid Bapak kan pinter-pinter, bener kan? Nah, bagus. Nah, dikarenakan waktu sudah habis ya, pembelajaran juga sudah selesai dengan Bapak. Nah, Yeay. setelah ini istirahat ya. Oke, Boleh Pak. makan, boleh jajan. Nah, tapi ada PR dari Bapak. Oke, apa Pak? PR-nya membuat video gaya dorong dan gaya tarik. Masih ingat? Coba apa PR-nya, Arina? Gaya dorong kan gaya tarik. Oke, siap. Bapak tunggu ya di pertemuan selanjutnya, oke? Hari Oke, Selasa. Pak. Siap? Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita mau ngerjain bareng nggak videonya? Boleh, ayo. Oke, yuk istirahat dulu yuk.